Tapi Kak Iren, sekarang aku habis ini ditugaskan lagi untuk presentasi berikutnya. Aku mesti nyiapin apa lagi Kak Iren? Kalau di video sebelumnya aku sharing beberapa tips bagaimana cara untuk kalian teman-teman yang akan maju pertama kali untuk presentasi di depan umum. Dan di video kali ini aku akan berbagi lagi beberapa tips untuk kamu yang akan maju presentasi berikutnya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah bisa melawan rasa takut itu dengan menghadapinya. Setelah mengalami rasa grogi dan nervous di penampilan perdana kamu, yuk sekarang waktunya kita untuk evaluasi diri. Biasanya kalau kita habis selesai ikut workshop atau sebuah seminar, di akhir acara kita biasanya dikasih kuesioner untuk kita isi ya tentang pembicara yang baru saja tampil. Kuesioner itu penting banget untuk mereka yang baru tampil menjadi seorang pembicara. Biasanya berisi penilaian, kritik, dan saran. Nah, kira-kira ketika kalian sudah selesai tampil, apakah kamu sudah meminta kritik dan saran nih? Jangan sekali-kali mengandalkan hanya dari asumsi atau intuisi kamu aja ya. Karena asumsi nggak 100% benar atau 100% salah. Apalagi kalau itu penilaian dari diri kita sendiri. Udah pasti cuma dua hasilnya, sombong atau down. Wah, aku udah keren kok. Udahlah, aku nggak ada yang kurang, perfect. Sombong dong jadinya. Atau aduh jelek banget penampilanku, kaku, aku ngomongnya terbata-bata, keringet dingin, grogi, jelek deh. Jadinya down. Ada baiknya teman-teman meminta kritik dan saran dari orang-orang terdekat kamu. Syaratnya cuma satu kok, jangan baper. Seriusan loh ini, ketika kamu meminta kritik, saran, atau masukan yang positif untuk kamu, please kuatin mental ya, jangan baper. Kalau baper itu baru dikasih masukan sedikit, udah nolak, biasanya udah aduh sakit dan susah untuk maju. Oke? Di video yang kemarin aku udah memberikan 3 tips untuk teman-teman yang akan maju perdana. Yang pertama adalah fokus untuk menguasai materi. Kemudian yang kedua adalah 3 unsur dalam vokal. Dan yang terakhir adalah membuat timeline atau schedule latihan. Sebelum aku jawab, aku mau kalian bertanya sama diri kalian sendiri. Kira-kira apa sih tujuan kalian itu presentasi di depan orang banyak? Mungkin adik-adik masih sekolah atau kuliah, so pasti jawabannya, Kak, aku presentasi ya pasti dong untuk tugas sekolah. Ngejar nilai, oke, nggak masalah. Atau mungkin juga kalian adalah seorang pegawai yang harus presentasi akhir bulan untuk hasil kinerja. Atau bisa jadi memang ini adalah job desk sehari-hari kalian presentasi di depan orang banyak. Well, apapun yang menjadi tujuan presentasi kalian, sebetulnya intinya itu sama kok. Ada pesan yang ingin kamu sampaikan ke lawan bicara kamu. Tapi permasalahan yang sering terjadi adalah apakah pesan yang kamu sampaikan kepada lawan bicara kamu itu benar-benar dipahami oleh lawan bicara, atau apakah kamu sekedar berbicara dan gak terlalu peduli apakah pesan kamu itu dipahami atau enggak oleh lawan bicara kamu. Nah, kamu yang mana nih guys? Itulah kenapa pentingnya elemen dalam public speaking yang berikut ini, yaitu kontak mata atau eye contact. Kontak mata ini adalah bahasa kedua selain suara kamu. Makanya ada yang bilang kan, gak perlu bersuara pun, hanya dari pandangan mata aja udah bisa mewakili perasaanmu. Cie, simple, sederhana, tapi berpengaruh. Sekarang coba posisinya itu dibalik nih guys. Kamu di posisi audience. Terus ketika kamu melihat pembicara yang mungkin dia lebih banyak melihat ke slide presentasi, atau dia lebih banyak sibuk dengan laptopnya, gadgetnya, atau peralatan yang ada di sekitarnya. Rasanya tuh kayak pembicara ini niat ngomong apa enggak gitu loh. Jadi ngerasa kayak kurang dihargai kalau kamu memposisikan diri sebagai seorang audiens. Lalu bagaimana sih teknik kontak mata atau eye contact saat teman-teman presentasi di depan orang banyak? Tips yang ke-1 dari aku adalah teman-teman bisa mulai dari membaca beberapa baris yang ada di slide presentasi kamu, kemudian kamu kembali menghadap ke depan ke arah audiens. Kamu bisa melihat mereka di sini ya. Oke, ini alis aku ya.
Nih udah rata belum? Ntar di komen lagi. Kak Iren alisnya tinggi sebelah. Kasihan dong nanti nggak serasi. Di antara kedua alis nih ada sebuah titik atau di pangkal hidung. Jadi kalian bisa melihat di arah sini atau sini ya. Aku tidak menyarankan kalian langsung melihat ke bola mata karena biasanya tuh langsung bikin grogi ya. Jadi lihatlah di antara sini sama sini. Pesan dari aku, jangan sekali-kali kalian lihat gebetan atau ke dosen ya secara langsung kalau kalian gak siap mental. Itu biasa langsung blank gitu ya, langsung tiba-tiba tuh hilang. Ada juga yang kirim message ke DM Instagram aku, Kak, aku justru kebalikannya. Aku lebih pede sama orang-orang yang gak aku kenal. Tapi kalau ngelihat orang yang aku kenal justru aku grogi, Kak. Ya udah, jawabanku simple sih, nggak usah kamu lihat. Jadi skip aja, nggak usah kamu lihat. Kalaupun kamu nggak sengaja ngelihat, senyum aja, lalu alihkan pandangan kamu ke audiens lainnya. Bukannya kita sombong ya, tapi kita hanya berusaha menjaga agar penampilan kita bisa tetap maksimal dan nggak sampai ngeblank. Kau bisa jelasin nih setelah presentasinya selesai biar nggak miskom bro. Tips kedua dari aku adalah usahakan jangan terus-menerus menatap orang yang sama pada waktu yang lama. Bisa yang pertama itu GR. Kok aku diliatin terus sih? Bisa tuh GR ya, GR dan kemudian gak nyaman. Jadi bagi pandangan mata kalian seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya. Kalian tadi ngelihatnya ke arah kiri, sekarang ke audiens bagian tengah, kemudian audiens bagian belakang. Atau bisa juga dibalik, audiens bagian depan, tengah, lalu belakang. Minimal kalian bisa membagi pandangan mata kalian itu dengan adil. Kak, gimana kalau presentasinya itu via online atau webinar? Kalian cukup lihat ke lensa kamera aja, nggak usah lihat ke kanan kiri ya. Cukup lihat ke lensa kamera aja, itu sudah mewakili kamu memandang semua audiens. Oh ya, tambahan juga untuk teman-teman yang lagi belajar kontak mata, tolong dihindari ketika kamu sedang berbicara dengan lawan bicara, please. Arahnya ke depan ya, bukan ke bawah. Kita secara nggak sadar ya, kita melihat ke matanya, kemudian kita turun ngelihat ke area mungkin apa yang dia pakai, oh anting-anting, kemudian turun ke leher, oh dia pakai kalung, atau ke jam tangannya dia, atau lihat bajunya, atau lihat celana, sepatu. Please hindari seperti itu, karena kalau misalnya kita lagi ngomong, kemudian kita pandangan turun, itu kesannya seperti kurang menghargai lawan bicara. Caranya gampang banget guys, kamu mulai aja dengan ngobrol ya orang-orang terdekat kamu. Mungkin orang tua, teman, sahabat, pasangan, siapapun yang ada di sekitar kamu. Waktu kamu ajak bicara, kamu bisa mulai untuk menatap ke bola matanya atau ke sini nih untuk latihan. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa aku bagikan untuk teman-teman untuk latihan lagi. Jadi, kemarin udah tampil perdana, sekarang waktunya evaluasi diri dan latihan lagi untuk persiapan tampil di presentasi presentasi berikutnya maksudnya. Tapi jangan lupakan poin penting yang kamu latih di presentasi sebelumnya. Mudah-mudahan tips dari aku bisa ngebantu kalian ya guys, dan tetap semangat untuk berlatih public speaking secara otodidak. Aku yakin kalau kalian rutin latihan, memperbaiki diri, kemudian latihan lagi, pasti kok ada bedanya ya. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Ada udang di balik batu, ada aku di balik pintu, ada udang di balik rempeyek. Maafin aku ya yang jelek. Kalau misalnya kalian udah lihat ke kiri, ya udah sekalian kalian sudah selesai tampil, apakah kalian sudah dan setelah kalian, menurut kamu dari video yang tadi itu kamu merasa lebih